Air sungai terus mengalir tanpa henti di musim hujan ataupun di musim kemarau. Aliran sungai ini membawa butiran-butiran tanah yang kemudian menjadi pasir. Tidak banyak sungai yang bisa digunakan untuk mencari pasir. Kalaupun ada, harus menggunakan alat-alat berat untuk mengangkatnya. Pasir biasa digunakan untuk kebutuhan tertentu. Misalnya saja, membangun rumah, jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Sekarang ini mudah untuk mendapatkan pasir. Beberapa toko khusus menyediakan pasir, tetapi tidak banyak orang yang tahu dari sungai mana pasir-pasir ini berasal dan bagaimana sulit serta beratnya mencari pasir di sungai. Beberapa orang mencoba berjuang dan bertahan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan mencari pasir di sungai. Orang-orang ini bergelut dengan derasnya air sungai di bawah terik matahari, mengeruk pasir di dasar sungai untuk kemudian dikumpulkan dan diolah kembali. Karena pasir yang terdapat di dalam sungai masih tercampur dengan batu-batu kecil, sedikit demi sedikit pasir-pasir terkumpul dan membentuk bukit-bukit kecil. Membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mengumpulkan pasir-pasir tersebut. Tidak hanya 1 atau 2 jam, tidak hanya 1 atau 2 hari. Dalam waktu 1 minggu, pasir-pasir tersebut baru dapat dijual. Ibu Syami, wanita ini sehari-hari bekerja sebagai penambang atau pencari pasir di sungai. Pekerjaan ini telah dilakukan selama bertahun-tahun. Dulu pekerjaan sehari-harinya sebagai pembantu rumah tangga. Karena pada waktu itu pekerjaan tersebut dirasa terlalu berat dan hanya mendapat sedikit penghasilan, maka Bu Syami berhenti dari pekerjaannya. Namun, hal tersebut tidak membuatnya kecewa atau putus asa. Berbekal kemampuan dan keinginan, akhirnya Bu Syami melihat beberapa orang tetangga yang bekerja sebagai penambang pasir. Disinilah terbersit dalam pikirannya untuk mengikuti jejak para tetangga yang kebanyakan laki-laki sebagai seorang penambang pasir. Bu Syami, usianya mulai tahun 50 itu berapa sekarang? Lahirnya tahun 50, Mak ini. 60 ya, 60. Mulai tahun 82, tapi nempat di rumah situ mulai 71. Iya kan, kerjaan di rumah tangga saya dulu, lama di rumah tangga ya, di Perunas itu. Ikut adiknya Pak Wali Kota, Pak Imam Kabul itu dulu ya, sebelum wafat itu.
Terus berhenti saya, situ ada yang kerja lagi 2, terus saya berhenti. Tidak banyak yang bisa dilakukan Bu Siami. Keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini yang mendorong Bu Siami bekerja sebagai penambang atau pencari pasir di sungai. Yang lebih penting adalah kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Pagi-pagi sekali Bu Siami sudah bersiap melakukan aktivitas. Keranjang, skop, dan beberapa perlengkapan lain dibawa. Lokasi yang dituju adalah sebuah sungai di dekat rumah. Di sungai inilah Bu Siami mencari dan mengumpulkan pasir untuk kemudian disaring hingga halus. Saat ini semakin sulit mencari pasir karena banyaknya para penambang lain. Apalagi pada saat hujan, aliran air di sungai semakin deras. Di sungai berantas inilah Bu Siami dan para penambang lain mencari pasir dan batu untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Jam 7, jam 8 itu sudah berangkat. Habis masak air, bikinkan itu kan ada orang tua di situ, sudah pikun gitu, nek orang tua saya. Jadi kalau sudah ninggalin apa di situ ya, apa yang dimakan, yang disukai gitu. Pasir ini pulangnya saya jam 4, jam 3. Lihat musimnya apa itu, cuacanya itu loh. Lah kemarin jam 12 sudah pulang kok. Kemarin itu, barusan kerja, saya izin pulang. Dari kerja itu saya mau cari pasir. Tidak tahunya hujan lebat, banjir, sudah dimakan banjir itu kemarin. Ya susah. Tidak dapat pasir sudah. Dengan sabar Bu Siami mengambil pasir dari dalam sungai, mengumpulkan dan meletakkannya di dalam keranjang kecil. Setelah menjadi bukit kecil, pasir tersebut dibawa dengan keranjang kecil ke tempat menghaluskan pasir. Pekerjaannya mencari dan mengumpulkan pasir-pasir ini dilakukan berulang-ulang. Setelah terkumpul, pekerjaan selanjutnya adalah membawa ke pinggir jalan agar para pembeli mengerti akan pasir yang siap untuk dijual. Dulu cari batu besar-besar ini, terus makin tidak kuat, cari pasir. Cari batu, dioperkan di sini, nempat di sini, 25 cuma. Satu kolnya itu 25, ya batu. Pasir cuma 20, kalau dibeli nempat sini. Kalau dijual sana 50, nanti dipotong ongkosnya mikul tuh 15, jadi dapat 35. Tapi 1 minggu cuma 2 kali kalau saya, tidak ada yang nyarikan tuh Pak. Satu persatu pasir-pasir yang telah terkumpul dihaluskan, membersihkan dari batu-batu kecil. Pekerjaan ini dilakukan hingga sore hari. Tidak banyak hasil didapat dari menambang atau mencari pasir. Biasanya setelah terkumpul selama 7 hari, pasir-pasir tersebut baru bisa dijual. Itu pun jika ada pembeli yang datang. Jika tidak, Bu Siami harus bertahan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan jangka waktu tersebut. Pokoknya 1 minggu itu saya dulu dapat 2 kol. 1 minggu itu 2 kol. Belum ngentas, nanti belum ngayak, belum apa gitu loh. Milih batunya itu, ya pasti ada. Kalau sini ini kan rebutan yang ngusung itu loh. Yang ngusung ke jalan besar tuh. Kalau enggak ada ya sampai 1 minggu ya enggak bisa keluar.
Karena orang lakinya cuma 2 sini yang mikul tuh, cuma 2 orang. Jadi kalau satu enggak bisa, nanti satu ikut mobil, nurunkan tanah di sana-sana itu. Enggak ada yang ngusung. Jadi ya enggak bisa 100% satu minggu 2 kali gitu enggak bisa. Ya cuma 1 kali itu aja, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Makanya emak ini kalau udah kerja di luar nanti apa itu nyari di sini aja ya apa yang makan. Enggak ada yang nyarikan sudah. Demi kebutuhan hidup, Bu Siami mencoba bertahan dengan tenaga tuanya. Panas ataupun hujan tidak menjadi rintangan. Tidak ada hari libur untuk menghentikan pekerjaannya. Tidak juga ada keluhan keluar dari bibirnya. Semua dilakukan dengan penuh sabar. Bu Siami tidak memperdulikan tubuh tuanya yang semakin hari semakin lemah, yang seharusnya digunakan untuk beristirahat, menikmati masa-masa tua. Karena keadaan memaksanya untuk bertahan, memaksanya untuk bekerja dan terus bekerja, memaksanya untuk terus tersenyum bersama pasir-pasir di Sungai Brantas. Iya, enggak ada yang beli ya, dibiarkan sini aja, dioper. Dioper kan cuma 20. Satu kolnya itu cuma ongkosnya sini enggak ikut mikir gitu loh. Ongkosnya itu orangnya situ yang mikul itu. Jadi saya cuma dapat uang 20 itu aja. Iya, 1 minggu itu. Kalau enggak ada yang ngusung ya dapat 20 itu. Makanya emak ini ya keluar cari kerjaan di luar. Ya cuci, ya setrika gitu. Tapi kalau di sini serabutan rumah tangga. Iya, kalau ada yang manggil. Kadang-kadang itu ada yang di villa itu murah. Saya enggak berani. Sehari cuma 12 loh, kan 12.000. Itu enggak dikasih apa-apa. Iya, 1 villa itu 12.000 itu enggak dikasih apa-apa sudah. Enggak. Jadi kalau enggak bapak sendiri dirantang gitu ya enggak makan di situ 1 hari. Pekerjaan yang dilakukan memang bukanlah pekerjaan yang biasa. Berlokasi di Sungai Brantas, di mana jika musim penghujan datang terkadang banjir menyapa, menghanyutkan semua pasir-pasir yang telah dikumpulkannya. Hal ini menjadi warna dari pekerjaannya. Disinilah Bu Siami benar-benar menghadapi ujian. Namun Bu Siami tetap bersabar. Dengan kegigihannya, dia kembali bekerja terus menggali, mencari, dan mengumpulkan pasir-pasir demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kalau pasir nih kadang-kadang malah kemarin tuh dapat 2 kol. Lah kok lenyapkan sama banjirnya apa ya, enggak kudu nangis main dulu. 2 kol itu sudah bersih, sudah saya ayak gitu. Sudah dihabiskan banjir. Iya sering. Sini nih sering kadang habis sampai sana-sana tuh habis semua.
ada yang 3 kol, ada yang 2 kol, yang habis. Jika beruntung, para pembeli langsung memborong pasir dan batu sekaligus. Tetapi biasanya pembeli menunggu sampai pasir tersebut terkumpul. Beberapa kendala yang ada tidak membuat Bu Siami patah semangat. Musim hujan adalah saat yang baik dalam mencari pasir, walaupun sering terjadi banjir. Musim kemarau tidak banyak pasir yang didapat karena keringnya sungai. Hal yang demikian menjadi hiasan tersendiri bagi para penambang pasir. Susahnya kalau musim kemarau itu kan terang, enggak ada pasir. Kalau enggak ngilang-ngilangin batu-batu itu enggak bisa dapat pasir. Rebutan. Iya, rebutan tempat itu sudah rebutan pasir, rebutan tempat. Sini sering enggak dapat pasir itu dulu sering. Susah. Sehari itu 1/4 itu aja mending kok. Lumayan sudah 1/4 kol itu loh. Tapi kalau banjir gini ya lumayan dapatnya, tapi enggak ada tempat yang buat nyisihkan nih. Di sini nih kalau banjir datang ya habis sudah. Tidak ada keinginan dari Bu Siami untuk mengganti pekerjaan sebagai seorang penambang pasir. Selain sulitnya mencari kerja, tidak adanya keahlian, dan usianya yang semakin tua. Dengan menambang pasir inilah dia bisa bertahan, menggunakan sisa tenaganya dengan semangat bekerja, juga harapan-harapan untuk esok hari sebagai wanita penambang pasir. Ya, senengnya kalau laku tiap hari gitu ya seneng ya. Nah, tapi kalau enggak ada yang ngangkut itu loh, yang ngangkut ke sana ke jalan besar itu loh enggak ada. Ya bisa-bisa panas dingin. Besok apa yang dimakan? Kemarin itu aduh susah. Sore itu habis maghrib tuh saya mau ke kali sini, mau ke sungai sini, mau ngentas. Terus sama adik saya enggak boleh, takutnya nanti banjirnya datang lagi gitu loh. Enggak boleh jadinya. Selesai melakukan pekerjaan, Bu Siami membereskan peralatan kerjanya yang diletakkan di sekitar lokasi. Dengan berjalan kaki menuju rumah kecil dan sederhana tempatnya beristirahat. Tidak banyak yang dilakukan di rumah tersebut. Seperti kebanyakan wanita lain, pekerjaan rumah yang dilakukan adalah memasak, mencuci, dan sebagainya. Seperti inilah keadaan rumah Bu Siami, rumah kecil sederhana ditempati sejak masa muda. Tidak ada yang istimewa dari rumah tersebut. Dinding-dindingnya sudah mulai rapuh. Lantainya masih beralaskan tanah. Sementara atap sudah banyak yang berlubang. Baginya rumah tersebut sudah terasa nyaman untuk tempat
beristirahat. Nggak pernah, kalau mau libur reman besok apa yang diayak. Kalau capek ya tidur di sini, di itu bawa tikar itu ya tempat-tempat pasir ya, batu gitu. Bawa tikar nanti sama orang-orang itu tidur orang 2, orang 3 gitu. Nggak pulang udah. Walaupun sekarang ini banyak pabrik yang menggunakan mesin-mesin, tetapi hal tersebut tidak membuat Bu Siami merasa khawatir. Baginya, pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada, walaupun mesin-mesin dari pabrik baru muncul. Dia pun merasa tidak tersaingi. Kesabaran dari Bu Siami inilah yang membuat para tetangga senang akan kehadirannya. Terkadang mereka membantu Bu Siami walaupun dengan hal-hal kecil. Ibu, ini ada sedikit pemberian dari pemirsa Dhamma TV. Bisa membantu meringankan beban Ibu. Mungkin ada yang mau disampaikan ke pemirsa? Ya, ada. Saya mengucapkan terima kasih, ada sedikit bantuan dari Mas semua yang mudah-mudahan dapat rezeki yang banyak, yang melebihi, yang melimpah-limpah ya. Kabupaten panjang umur, panjang umur ya. Besok-besok datang ke sini lagi. Iya. Tapi ya kok enggak sih lagi, apa enggak dikasih unjukan. Iya, enggak apa-apa, Bu. Iya. Bagi pemirsa Dhamma TV yang ingin meringankan beban saudara-saudara kita yang masih giat bekerja tapi masih kekurangan, dapat menyalurkan bantuan melalui alamat yang tertera di bawah ini. Beginilah salah satu fenomena usaha yang terjadi di masyarakat. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini masih memerlukan uluran tangan dari kita. Mereka yang setiap harinya bekerja keras dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang kecil. Marilah kita membantu orang yang membutuhkan. Dimulai dari hal-hal kecil sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau enggak cukup 20 itu kan ya sering-sering enggak cukup. Jadi utang 1, nanti nyaurnya tuh nanti kalau sudah cari lagi gitu. Sudah bukan punyaan mak sendiri, nyaur utang. Sering-sering gitu. Lah 20 itu loh ya enggak cukup.